Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak peserta didik kelas 4 dimanapun kalian berada. Apa kabarnya? Bapak doakan semoga kalian sehat selalu. Tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama Bapak. Dan Bapak bertugas di menuntut ilmu. Hukumnya wajib, jadi kalian harus tetap memiliki semangat belajar yang tinggi meskipun melalui jarak jauh. Baiklah anak-anak, sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Yuk kita membaca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku pemahaman. Amin. Berdoa selesai. Kita akan belajar tema 4, subtema 1, pembelajaran 5 dan 6. Tujuan pembelajaran untuk pertemuan kali ini, yang pertama, menggali informasi tentang pekerjaan dan kegiatan ekonomi. Yang kedua, menjelaskan berbagai pekerjaan dan kegiatan ekonomi di lingkungan sekitar dengan tepat. Yang ketiga, menyajikan pendapat pribadi tentang unsur-unsur cerita, tokoh, konflik, pesan moral dengan benar. Coba perhatikan gambar berikut. Gambar-gambar ini merupakan contoh pekerjaan yang ada di lingkungan sekolah kita, dan kalian bisa menjelaskan tugas-tugas pekerjaan tersebut. Jenis pekerjaan di sekolah. Yang pertama adalah kepala sekolah. Beliau adalah pemimpin dan penanggung jawab segala kegiatan di sekolah, membuat kurikulum, dan lain-lain. Kepala sekolah ini adalah ujung tombak atas maju atau tidaknya sekolah yang beliau pimpin. Hayo, kalian sudah pasti mengenal dengan baik kepala sekolah kalian ya. Pekerjaan berikutnya adalah guru. Beliau mengajar dan mendidik siswa dan sangat mengharapkan sekali supaya kalian menjadi anak yang berguna bagi agama, orang tua, dan negara. Beliau pasti selalu mendoakanmu. Yang ketiga adalah penjaga sekolah. Penjaga sekolah bertugas menjaga keamanan, membersihkan halaman sekolah, dan membantu segala keperluan kegiatan di sekolah. Yang keempat adalah petugas kantin. Petugas atau pedagang kantin bertugas menjual makanan dan minuman. Kalian tentu mengidolakannya ya, karena di kantin kalian bisa membeli makanan dan minuman kesukaan kalian. Perhatikan gambar. Pedagang yang ada di kantin sekolah ini merupakan contoh kegiatan ekonomi karena berhubungan dengan jual beli. Kegiatan ekonomi dan jual beli bukan hanya ada di sekolah. Di luar sekolah pun ternyata ada kegiatan ekonomi dan jual beli. Seperti counter pulsa dan HP, penjual bakso, pengrajin kursi dan guci berbahan rotan,
jasa tambal ban, dan home industry produksi tahu. Kalian sudah tentu paham bila tahu itu berasal dari bahan baku berupa kacang kedelai yang diolah menjadi tahu. Seperti yang sudah Bapak sampaikan tadi, kalian tentunya punya idola, salah satunya petugas kantin, karena kalian selalu melayani kalian dengan ramah. Ngomong-ngomong tentang idola, Bapak punya cerita pendek yang berjudul Pemimpin Idola, Pemimpin yang Jujur. Simak baik-baik ya anak-anakku. Pemimpin idola, pemimpin yang jujur. Ida, teman sebangku aku, mungil, berkulit hitam manis, tidak banyak bicara, dan pandai. Itulah cirinya. Ia seorang anak yang sederhana. Ayahnya sudah lama meninggal. Ia tinggal bersama ibu dan adiknya. Ida anak yang sangat pandai. Nilai-nilainya selalu bagus, memberinya kesempatan meneruskan sekolah tanpa biaya. Semua buku pelajaran dan perlengkapan ditanggung oleh sekolah. Ida tak pernah malu dengan kondisi keluarganya. Bahkan ia semakin rajin belajar dan terus berprestasi. Ida juga selalu menjadi tempat bertanya jika teman-temannya mengalami kesulitan dalam pelajaran. Teman-teman memilih Ida sebagai ketua kelas. Pandai, tenang, dapat berkomunikasi dengan baik, serta mampu menjaga ketertiban kelas menjadi modal utamanya. Hari ini, Ibu Tati mengingatkan tentang ulangan matematika. Sebagian siswa tidak siap, termasuk Gugut, si jagoan bola yang duduk di belakang kami. Waduh, saya belum belajar, Bu. Kemarin saya seharian bermain bola sampai sore. Pulang ke rumah langsung tidur, Bu, protesnya. Ulangan tetap berlangsung. Gugut resah. Ia menengok ke kiri dan ke kanan. Tiba-tiba ditendangnya kursi Ida dari belakang. Shh, Ida, bantu aku dong. Geser sedikit ke kiri agar aku bisa melihat jawaban di kertas ulanganmu, pinta Gugut. Ida bergeming. Ia hanya menggelengkan kepala pelan tanpa menengok ke belakang. Gugut mengganggunya lagi. Ayo dong Ida, sekali ini saja. Nanti aku beri kamu uang 10.000 rupiah. Kamu bisa jajan kue di kantin, rayunya. Gugut tahu benar Ida tidak pernah jajan di kantin. Ibunya tidak memberinya bekal uang jajan. Ida selalu membawa sebungkus nasi dan lauk dari rumah. Namun, di luar dugaan Gugut, Ida tidak terusik. Sekali lagi, ia menggeleng pelan. Sampai waktu berakhir, Gugut terpaksa menyerahkan kertas ulangannya dengan lunglai. Pada waktu istirahat, Ida menghampiri Gugut. Maaf ya Gugut, aku bukan tidak ingin membantumu. Mencontek dan memberi contekan kepada teman adalah perbuatan tidak jujur. Bahkan, perbuatan tersebut bisa dianggap sebagai korupsi kecil-kecilan, katanya kepada Gugut. Ah Ida, masa mencontek sekali saja dianggap korupsi? Setahuku, korupsi nilainya miliaran dan hanya dilakukan oleh pejabat berkuasa, kata Gugut. Gugut,
Justru kita harus melatih diri. Korupsi dan menyontek sama-sama mengambil hak orang lain. Bernilai kecil atau besar, tetap saja tidak jujur. Kita membiasakan diri bertingkah laku lurus. Mudah-mudahan ketika besar nanti kita tidak akan tergoda untuk melakukan korupsi dalam bentuk apapun. Ida menambahkan dengan panjang lebar. Aku dan teman-teman sekelas yang ikut mendengarkan percakapan Ida dan Gugut terdiam setuju. Memang tidak salah kami memilih Ida sebagai pemimpin di kelas. Tidak sekedar pandai, Ida juga patut dijadikan teladan. Nah anak-anak, setelah kalian menyimak cerita pendek tadi, apa pendapatmu tentang masing-masing tokoh tadi? Iya, benar, Ida. Ida adalah salah satu tokoh dalam cerita tadi. Dia anak yang sederhana, cerdas, dan jujur. Tokoh berikutnya adalah Gugut. Gugut anak yang malas belajar dan sombong. Itulah gambaran masing-masing tokoh Ida dan Gugut. Kemudian, konflik atau masalah apa yang terjadi di antara keduanya? Yaitu, Gugut meminta jawaban Ida saat ulangan, namun tidak diberikan. Gugut anak orang kaya, jadi semakin sombong, mencoba menyuap dengan mengiming-imingi uang jajan Ida. Lalu apa pesan moral yang terdapat dalam cerita tadi? Ketika melaksanakan ulangan di sekolah, kita harus berlaku jujur dan tidak boleh sombong. Kejujuran harus dibiasakan sejak kecil, dan ketidakjujuran akan merugikan diri sendiri dan orang lain. Cukup sekian dulu belajar untuk pertemuan hari ini. Semoga kalian semakin bertambah ilmunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.